fa fihi mongko iku tetep ing dalem siwak. Fa fihi mongko iku tetep ing dalem siwak arbaatun utawi papat. Wa isruna lan 20 apani fadilatan fadilai. Apani fadilatan fadilai. Fitini ing dalem agama. Fitini ing dalem agama wal badani lan badan. He Ali, dawuh Kanjeng Nabi, sira netepono kelawan nglakoni siwakan. Mongko di dalam siwak tersebut ada 24 fadilah. Di dalam siwak terdapat 24 fadilah yang fadilah tersebut mengenai tentang agama dan juga kesehatan badan. Dawe Kanjeng Nabi tentang siwak yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali dan juga bisa mengenai kepada kita semua untuk melakukan siwak. Karena siwak itu ada 24 fadilah yang menyempurnakan bab agama dan juga berhubungan dengan bab kesehatan badan. Wong lakoni siwak iku sing lakoni ya jarang. Nggih napa mboten? Jenengan beto siwak? Lho, kula beto. Orang yang siwakan ini tidak harus pakai kayu. Memang yang terbaik afdol itu kayu yang ada baunya wangi seperti ini, kayu arok. Kayu sembarang bisa dipakai. Di rumah panjenengan ada wit nopo, ambil, bisa dipakai. Kalau misalkan tidak ada siwak yang bisa kita ambil kayu, bisa karena terpaksa mungkin lupa. Baju, makanya keluar sering pakai baju itu sudah bisa dikatakan siwak asalkan niat. Ini yang penting karena ada niatnya. Yusaba dawe, supaya amalan siwak ini ada pahalanya, maka harus niat sunnah lillahi ta'ala. Bismillah, lambine di usap nenek gigi, dalam hatinya niat ingsun siwakan sunnah lillahi ta'ala. Ini bisa memakai apapun, yang penting tidak driji anggota badan kita. Yang di situ bikhosanin, pokoknya kelawan sesuatu yang kasar bisa memakainya. Lebih-lebih para laki-laki perokok, ya kuwi. Lebih-lebih para laki-laki perokok. Kenapa? Karena mulutnya akan terkotori oleh rokok. Untuk membersihkan sebelum mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, maka lebih disunahkan untuk siwak. Wong rokok niku baune kan mesti ana bau rokok. Seperti halnya memakan sesuatu yang berbau, kaya jengkol, berambang, pete. Itu setelah makan sesuatu yang berbau, itu kan lebih ditekankan demi untuk kesehatan dalam hal badan. Dalam hal agama, kalau kita itu mau berzikir kepada Allah, mau membaca kalamullah Al-Quran,
Kalau kita mau mengucapkan kalam-kalam yang bermanfaat, ilmu, terus mulut kita itu dikotori kan kurang baik. Maka Rasulullah mensyariatkan dengan siwak ini jalan keluarnya apabila mulut kita itu berbau. Bangun tidur tidurnya yang masjid ini arepnya jeding kamu biangel. Ayo sing kuliah subuh bisa dingkluk nih lho. Kan waktu duduk tertidur itu setelah bangun kan lebih disunahkan, ditekankan untuk siwakan, karena mungkin untuk ke masjid kan, ke toilet, ke jamban, ke tempat wudhu kan jauh, jadi disiwaki. Kalau orang Arab tradisi siwak ini luar biasa. Kalau orang Arab kemana-mana bawa siwak itu, sedangkan di tempat kita kan memang jarang yang memakai siwak. Ini untuk membersihkan mulut kita disunahkan apabila kita mau sholat, kita mau berwudu, kita mau membaca kalamullah, kita sebelum berzikir kepada Allah, sebelum ngaji ceramah, sebelum pokoknya kalam-kalam yang bermanfaat itu disunahkan untuk sebelumnya melaksanakan siwak dengan mengusapkan, kalau tidak bawa kayu, dengan cukup baju nggak apa-apa, boleh. Lah ini manfaatnya apa toh? Manfaatnya ini rentetane ning agama kan ageh. Dalam ibadah kita banyak disempurnakan, banyak diterima oleh Allah karena dalam kondisi yang bersih mulut kita. Banyak rentetannya tentang agama, tentang hal kesehatan. Seseorang yang melaksanakan siwak itu banyak kesehatan yang masuk ke dalam tubuh kita. Loh, kenapa? Mulut kita ini pusatnya dari luar virus. Virus itu kan masuknya kalau ke hidung kan ke mulut. Kalau disiwaki maka banyak bersihnya. Terus apabila orang yang sakit itu lebih disunahkan lagi untuk disiwaki. Jadi lek loro iku luwih disunah nih siwakan. Luwih disunahkan karena mulutnya orang sakit itu kan banyak berbau, dan juga disunahkan kepada orang yang mau mati, mau meninggal, sakaratil maut. Jadi wonge sambekane rada antep, lek kena virus corona kan gampang antep. Niku liyusahila mautakum, jadi gampang nih mati. Engko lek ambekane rada angel disiwaki kan cepet nggih, bablas les. Memudahkan untuk sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini kan yang paling berat dalam kehidupan kita di dunia itu, ngerkosone paling berat itu waktu mau mati. Yang dirasakan oleh orang yang mau meninggal itu berat sekali. Dengan dia itu nafasnya sudah tersengal-sengal, dia mau bicara tidak bisa berbicara, mau berpikir apa lagi, mripate pandangannya sudah kabur, sangat berat sekali. Pada saat itulah ilmu yang sering dipelajari seperti kuliah subuh, seperti zikir sing diistiqomai, sholawat, maca rotib sing diistiqomai, membaca Al-Quran yang diistiqomai, akhirnya semuanya akan muncul. Yang diistiqomai itu akan muncul, membantu untuk memudahkan dalam perjalanan dia meninggalkan dunia. Les anyep. Karena apa? Ada maunah, pertolong dari Allah Subhanahu wa taala. Kenceng. Tapi lek wong ra duwe istiqomah, maka apa yang akan diandalkan? Setan, iblis, nafsu terus menggoda. Kan berat. Bahkan enek wong ini arep mati ra mati-mati. Suwi banget.
Lek anak wong suwi ora mati, ora meninggal, itu ya mesakni siwakono bendino siwaki biar perjalanan dia lebih mudah dan husnul khotimah. Wong urip kan mesti mati, arep nyapa mesti mati, yang penting kan bisa husnul khotimah. Engko lek ne hartane akeh, tanggungane akeh, sing difikirne kan akeh wong arep mati nih. Ya mikir, duwe pondok ya pondoke piye ya engko teruse. Lah seperti itu barang. Lek terus jadi takmir masjid, ke masjid tak tinggalne piye, terus lek murid-muridé piye. Lek duwe harta ya hartane piye, kan macam-macam yang difikirkan. Nah, ini siwak ini adalah untuk mempermudah menuju husnul khotimah, menuju husnul khotimah. Baca Quran kok sulit, angel lambene lho kaku. Enek wong sing kaku ngruwel siwakono bendina insyaallah dimudahkan lesannya untuk membaca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi niku sebelum meninggal siwakan. Kanjeng Nabi sebelum meninggal itu siwakan. Ceritanya kan ngeten. Waktu Kanjeng Nabi sudah dekat dengan meninggal, Dewi Aisyah kan berada di situ. Adiknya dulure Dewi Aisyah ini menemui Dewi Aisyah, wahai Aisyah, aku ingin meminta siwakmu, Sayyidah Aisyah, siwakku ini mau aku gunakan untuk nyiwaki Rasulullah. Lah pada saat itu Rasulullah juga mengucapkan, Aisyah, mana siwakmu? Aku ingin menggunakan siwakmu. Bojone dhewe tapi ya ora apa-apa, siwake bojone. Kemudian Dewi Aisyah mendekat terus nyiwaki. Jadi perempuan juga siwakan, aja wong lanang tok. Engko hukume wong lanang. Akhirnya terus disiwaki. Tapi atos. Kanjeng Nabi sulit karena kan sudah dekat dengan meninggal. Kemudian oleh Dewi Aisyah diremek nih, dicokoti. Jadi ben halus dicokoti. Nah, bar dicokoti terus disiwakan lagi. Bar disiwakan lagi oleh Dewi Aisyah, beliau berkata, ini adalah siwak yang luar biasa. Karena siwak ini ada ludah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kering langsung oleh Dewi Aisyah disiwak pakai nyiwaki dewe bekas ini dengan keyakinan bahwa ludahku biar bercampur dengan ludah Rasulullah Muhammad SAW. Karena neraka yang panasnya luar biasa, kalau terkena ludah Rasulullah neraka dadine adem. Iku lho. Tapi lek ludahe kula panjenengan sedaya ya mbuh nggih. Apa sing arep ludah? Nek ludahe Mbah Dukun ya enek mandine. Makanya ada dukun kadang kan untuk menghentikan api pakai ludah untuk menghentikan. Ini kan sebagian ilmu sedikit dari yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siwakan ini penting. Benjing pakai siwak nggih. Kalau sudah bermasyarakat mungkin saya maklumi. Biasanya sing kencengi santri. Santri itu karena datang dari rumah ke pondok, misalkan ke sini, itu niatnya kan jelas tolabul ilmi. Memang hari-harinya lek panjenengan ngaji, engko lek sebare mulih wis urusane beda. Urusannya kan payah ngaji. Itu pasti biasanya berbeda. Dalam hal ibadah itu menekuni siwak. Lha kula riyen ning pondok yo tekon siwakan. Yo lekne wong dhisik karo wong saiki santri memang jauh.
dengan jauh. Wong dhisik ora sakniki memang jauh. Ya ora iso dipadakni. Tapi paling tidak ya enek ngeneki siji loro telu sing bagian iki, engko bagian iki ngeneki niki, bagian ini ngeneki niki. Memang kalau karakter santri memang dulu dengan sekarang kula survei di pondok-pondok pesantren jauh lebih-lebih pesantren sing ada formalnya pasti lebih jauh lagi dengan orang-orang terdahulu. Siwak, ilmu ini sangat bermanfaat sampai Kanjeng Nabi mengatakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli inda kulli wudu'in. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka siwak ini aku perintahkan wajib setiap mau mengamalkan sesuatu yang wajib. Inda kulli wudu'in ay bimakna kulli wujubin. Hadis Rasulullah, orang yang sholat rokngatun bisiwaki afdalu min sab'ina rokngatan bila siwakin. Sholat sak rokaat siwakan iku melebihi 70 rokaat dengan tidak memakai, dengan tidak mengawali siwak. KCI 70. Biasanya lek awake dhewe demone pahala ngono kan rada gampang tertarik. Akeh lho pahala nih 70 KCI. Wong lek siwakan iku sholatnya lebih khusyuk. Fadilah-fadilah di dalam agama itu maksudnya seperti itu. Wong iku sholatnya mudah untuk khusyuk, membaca Al-Quran juga dimudahkan lesannya, terus dalam ibadahnya gampang diterima karena mulutnya bersih. Kenapa orang Kristen pendeta itu tidak ada yang merokok? Karena ajarannya merokok itu mengotori mulut, lesan sampai tembus ke jantung. Maka doa sulit diijabahi karena terkotori. Wong Kristen itu pendeta itu diharamkan merokok dengan ajarannya mengotori. Lek kiai oke sing nggih napa mboten? Lah ini sudah dipersiapkan oleh Rasulullah loh. Karena kiai-kiai oke sing rokok, maka pakailah siwak untuk membersihkan mulutmu, tenggorokanmu, jantungmu. Karena ini para ulama-ulamanya nanti setelah aku tinggalkan banyak yang mengotori mulutnya karena dulu belum ada rokok dengan sesuatu yang karihun gedingne, maka ada siwak. Lek wong Kristen kono ora enek siwak kok. Enggak enek siwakan ngene ora enek. Kita ada siwak. Ini adalah jalan keluar untuk membersihkan dari mulut kita. Jadi sing padha tukang rokok iya nek ndi-ndi ngesakno siwak, bar rokok siwaki. Para istri niku seneng lek bojone bau rokok napa mboten? Kula tak faktane piye. Para istri itu kalau mulutnya suaminya bau rokok itu demen apa ora? Astagfirullah. Kalau istriku saya ajari untuk senang bau rokok. Lek muni yang ini. Kok enggak enek baune rokok apa orang wis suwi ra ngrokok. Nah, berarti kan kangen karo bau rokok. Ngono ki aku yang ngerti maksudnya. Bau rokok ini memang bau yang karihun. Bapak-bapak ajari istrinya untuk tidak geding dengan bau rokok supaya kita tidak terjerat dalam sesuatu yang digedingi oleh istri. Ya Ali yohe Ali, ya Ali yohe Ali alaika netepono sira bisolati kelawan salat. Ya ini yang penting tadi jangan doktrin dong. Kowe pangah ngerokok, merokok enggak apa-apa, tapi pakailah siwak. Maksudnya seperti itu loh. Rasulullah sudah mempersiapkan seperti itu. Engko sakne doktrin Gus Ipul yang ngerokok anu ngene loh. Pakai siwak ini adalah untuk membersihkan
mulut kita. Alaika netepono sira bisolati kelawan salat fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune salat. Fa innaha mengko sak temene salat iku ra'su kulli fadilatin, pokoke saben-saben fadilah, wasana mukulli ibadatin lan dadi punuke saben-saben ibadah. He Ali, sira netepono kelawan salat wonten wekdale salat, krana sak temene salat iku pokoke saben-saben kautamaan lan dadi punuke saben-saben ibadah. Salat fardu maksudnya, yang wajib. Yang sunnah bukan masuk seperti ini. Ini yang ditekankan yang wajib. Wajib fardu berarti 5 waktu dalam sehari semalam. Ini diwasiatkan ojo sampai sholat kuwi dilakoni di luar waktune. Cara subuh jam 6:30, cara zuhur tembus asar, asar melewati maghrib. Kecuali kalau memang dalam kondisi bepergian dengan rukhsahnya boleh digandeng nih jamak takhir atau jamak takdim. Itu rukhsah dalam lil usri krono angel, dengan keangelannya maka ada rukhsah-rukhsah. Salat fardu ini jangan sampai terlewatkan sampai keluar nek wektune, karena punjer ra'su kulli fadilah. Kenapa dikatakan punjer? Orang yang sholatnya baik itu berusaha dengan baik, khusyuk, berusaha, maka pasti semua kebaikan-kebaikan itu rentete kabeh katut. Pasti nanti dia tawadhu, dia tutur katanya juga halus, dia pasti akhlaknya akan bagus. Ra'su kulli fadilah, terus semua rentete kabeh. Dan nanti di akhirat orang yang sholatnya baik maka semuanya dianggap baik. Awalu pertama yang ditanyakan nanti di akhirat itu adalah sholat. Sholatnya bagus, semuanya bagus. Karena apa? Orang yang sholatnya bagus semuanya akan terkontrol. Lek sholate ora api, kabeh ora terkontrol. Maka sholat ini rukun Islam sing nomor loro. Syahadat terus sholat. Jamaah ya luwih apik, ora jamaah ya enggak apa-apa, sing penting panggah sholat. Jangan sampai tidak sholat. Bahkan dikatakan dekat dengan yaumil kiamah, orang-orang itu menggampangkan ibadah sholat. Orang-orang itu menggampangkan ibadah sholat. Anak-anak muda sekarang itu sholat itu gampang nih, seperti hal yang tidak dibutuhkan. Cah nom-nom mulai SMP, SMA itu sholat itu tidak banyak diperhatikan. Sing orang tua yang ngono, wong tua sing diperhatikan iku ngajine, terus wis pokoke urusan-urusan sing kentok wong. Tamongko anake ra tau subuhan, nyatu yang mulai jam 2 kan subuhan. Mendina ngopi mulai jam 2. Lek ngopi betah sebabe enek gim-giman karo gim-giman. Salate klendran, ngajinya ditekankan, belajarnya ditekankan, tapi salate kelalen. Tunggu saja, masanya anak itu nanti tidak akan bisa berkembang dengan baik. Akhirnya kalau gede dia ngomong ya angel, le moh do boh. Kenapa? Awalnya dari sholatnya yang tidak terap.
Maka sholat ini yang kudu diopeni, sholat. Makanya anak-anak di sini madrasah mulai kecil belajari sholat kudu. Sholat ini yang paling penting sendiri. Pokoknya bocah iku iso sholat, terus gelem sholat, insya Allah dadi anak sing solih, soleha. Sama tak enek lomba sholat, cah cilik cah TK. Lomba sholat tujuannya orang kok terus lomba sholat atau dilomba nih anak kecil biar hafal. Biar hafal, seneng, nanti dia akan terpaut dengan ibadah sholat. Insya Allah dalam menuju soleh-soleha itu sangat mudah. Tapi lek sholatnya wis ora tahu, pinter sepira wae, lihat nanti akan mengecewakan kepada orang tua. Terus sholat ini sana mukul ibadah, jadi punuke setiap ibadah. Jadi sing paling ketok nanti di yaumil kiamah itu yang paling nampak adalah sholat. Sholat, uangnya sholat. Uang sholat itu mesti wajahnya akan bersinar. Karena gandengane wudu pasti bersinar. Bahkan enek min asaris sujud nih ning juz 26 labete sujud bathuke. Enek sing muni bathuke enek ireng-irengi. Enek sing ireng-irenge bathuke. Nyati kukulen pasang tengah iki. Ada lagi yang nek jeding benjak ro kancane nek jeding ku bathuke di ser-serne ning tembok usuk. Terus kena banyu kan cepet hitam. Wah, ben ketok ahli ibadah. Kalau memang ada asari sujud, ora kok terus bathuke mentol ngono ku ya ora. Asari sujud itu dia itu menjadi berperilaku yang baik karena labete sujud, labete sholat. Sujudnya maksudnya adalah sholat. Labete api, jadi wong api, berpikir positif, selalu terkontrol, selalu kepada kebaikan, mendukung. Enek santunan yatim ngene iki ya wis sembuh pokoknya nyemplungne kalau wingi. Ora kok malah muni ngene santunan apa kuwi. Itu ngalamat daripada sholatnya tidak ada asaris sujud. Harus ada asaris sujud. Kebaikan-kebaikan harus kita dukung demi untuk kelaksanaan daripada fadilah barokah kemanfaatan ibadah kita. Sholat. Lah ini jamaah kuliah subuh insyaallah sholatnya luar biasa. Insyaallah trep. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita, istri, suami, orang tua, juga anak-anak kita. Lebih-lebih anak-anak ini lebih-lebih tanggung jawab. Engko sing lanang sregep ibadah, anake ra tau salat. Bapak Ibu sregep ibadah, anake ra tau salat. Kudu telaten panggan. Pak kudu telaten. Maka yang untuk mempermudah tanggung jawab kita, lek sekirane ora iso ngongkon anake salat, pondokno. Pondok sing betul-betul kiyaine ya mengawasi, pengurusnya ya tenanan. Tapi lek pondok iki kiyaine ra tau ngendangi santrine. Utawa pengurusnya ya mbuh malah mimpin ra tau salat. Oh ya bar. Padha karo nyetorne ning loropan. Akan terbentuk sendiri dia itu wong nek pondok lho ra tau salat rapopo. Ning omah malah luweh nemen kuwi diomongi bapak ibuke wong ning pondok ora salat meneng ae kiyaine. Maka harus niku diawasi oleh kiai atau pengurus supaya akan salatnya ini bisa istiqomah terbiasa. Nek ning omah ngomongi angel lho ngomongi. Lek cilik mungkin ya nggih, pas rada gedhe ngono, rada mbulat. Luwet gedhe neh luweh nemen. Wani napa mboten jenengan? Anake digugah angel, golekne banyu sak jibor, biyurno. Wani? Ayo wani sing duwe anak-anak niku lho wani. Diomongi angel gawane sak jibor banyu terus gerujukne. Aduh omongi salat. Kena. Ini kerasnya orang tua seperti itu. Nanti anaknya loh malah sudah besar dia akan tahu
ya Allah, demi kebaikan aku wong tua sampai seperti itu, dia akan terus menjadi anak yang betul-betul berbakti. Ora kok malah dendam. Ora dendam. Lek dendam niku lek anak diseneni wong tua urusane babondo, gampang dendam. Nek tuwek leh bapak dhisik ngono ae genten. Tapi kalau urusan sholat tidak, karena ini sudah ya sunnatullah, memang seperti itu caranya untuk mendidik anak. Dia mengira kena dikaplok, dikasar, terus semakin tinggi. Bahkan kalau dia menentang sebab sholat ini boleh dibunuh, dia omongi sholat kok nentang, pateni ke oleh secara hukum Islam. Penting loh garapan niku ning anak. Lek panci angel ya pondokno, nggih. Pondokno. Di pondok ini enggak kerasan, mungkin satu tempat belum cocok ke tempat yang lain. Itu golek nih cocok. Mosok ning ndi-ndi arep kabeh ora cocok. Lama-lama pasti akan ada kecocokan. Nggih. Ini adalah mengenai tentang sholat. Ya mugi-mugi anak yatim nih kok sing badhe disantuni istiqomah sholate. Nanti biar menjadi soleh-soleha, orang tuanya yang sudah meninggal duluan itu bisa merasakan kebaikan daripada anak-anaknya. Pak Haji Haryanto. Mikir enggak mikir? Kita akan melaksanakan santunan yatim dan mudah-mudahan sedekah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lumeber barokah manfaatnya kepada kita semua. Nyuwun doane ya krana wong iku lek sedekah terus berdoa kan diijabahi. Ya dongakno muga-muga pondok kene langgeng, istiqomah kabeh, ilmune barokah manfaat. Terus neh tanah sing wingking niku Cina niku ndang molehne diculne nggih. Tanah wingking sing kula tempati niku kan badhe dipundhut pondok. Niku insyaallah dugi ya sing gadah tanah kuliah subuh insyaallah dugi. Lah nika ibuke nika. Lah niki angsal tapi sing Cinane sing rada angel ya dongakno muga-muga tanah di belakang itu bisa diambil pondok karena santri putri itu tinggal 15 santri saja sudah kebek. Jadi lek teko anak 15 bare sudah tidak bisa menerima santri lagi. Pengembangannya adalah ke belakang. Nggih pangestu pandonga panjenengan dan juga pandongane para anak-anak yatim pada hari ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.